Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sugesti. Saya dari Sistem Informasi yang akan mempraktekkan salah satu mata kuliah yang berpraktik pada minggu ini. Untuk yang ini, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan jaringan komputer, yaitu dengan 4 soal, yaitu pertama membuat sebuah jaring sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, lalu kita hubungkan dengan kabel. Yang pertama kita buat terlebih dahulu 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kita pasangkan dengan tali komputer masing-masing. Merah artinya berterhubung, kalau online artinya sedang proses untuk menghubungkan ke komputer. Kalau udah hijau semuanya artinya kalau udah hijau yang ini artinya sudah berhasil terhubung. Oke, kita masuk ke PC1, PC0, yaitu kita masukkan IP-nya. Ada 2 cara, yaitu pertama kita bisa kita masuk ke config, lalu ke PC ini. Untuk cara kedua akan saya pakai di PC1 nanti. Oke, untuk yang pertama saya misalkan ingin saya masukkan 192 168 201. Oke, lalu habis itu kita copy terlebih dahulu untuk masuk ke habis itu kita masuk ke PC2 lagi. Habis itu PC2 PC1 kita masuk ke desktop. Dan tepat kita masuk di sini, kita tambahkan IP address-nya. Oh ya, ini kita ganti di belakangnya, tapi dengan memiliki IP yang sama, tapi kita ganti di belakangnya. Saya ganti 2 di sini. Oke. Lalu habis itu kita kembali ke komputer tadi. Habis itu kita masuk lagi ke PC2, kita masuk lagi ke desktopnya, kita salin yang tadi 192 168 200, kita ganti di sini tadi 2, di sini saya akan ganti jadi 3. Oke, sudah masuk. Lalu habis itu saya masuk lagi ke PC3 alias komputer keempat. Kita masuk lagi ke desktop, kita tambahkan, kita masuk ke IP-nya, kita masuk lagi, kita ganti lagi IP-nya. Lalu setelah itu saya akan mengujinya dengan cara memping melalui PC dari PC0 ke PC4. Nah, sesuai dengan ini kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, berarti kita akan menguji satu-satu. PC0 kita uji, kita lakukan ping kalau yang saat 2. Oke,
ini masuk nih, ini berjalan, sudah berjalan yang ininya. Lalu kita masuk lagi ke PC 0, PC 1, kita masuk lagi PC 1-nya, kita run. Oh ya, ada beda dulu. Oke, kita ganti jadi 3, IP belakang yang nomor 3 itu 3 di belakangnya. Oke, ini pasti bisa juga. Lalu IP 2, lalu kita masuk ke IP 2, kita masuk lagi ke IP 2, kita masuk lagi ping, kita lakukan ping, perintah ping. Lalu 4, yang terakhir ada 4. Oke, setelah habis itu kita akan masuk ke komputer 3. Komputer 3 kita masuk ke juga, tapi di sini kita akan dengan menggunakan IP nomor 1. Apakah berhasil atau tidak? Ya, sudah berhasil semuanya. Lalu habis itu kita akan melakukan itu, kita akan lalu setelah itu untuk soal nomor 2, buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, untuk yang nomor 2 kita akan buat satu buah server. Oke, kita taruh sini karena masih memiliki masih 4 buah komputer dan 1 buah switch, tapi tapi bertambah dengan server, maka saya akan menambahkan server saja di sini. Server biasa. Pastikan semua komputer bisa mengakses HTTP. Oke, kita masuk lagi ke di sini, kita tambah IP-nya yang tadi saya tambah IP-nya, IP dari server kita tambah 4, kalau nggak salah yang terakhir saya taruh 4 kalau nggak salah, jadi saya ganti. Habis itu kita masuk kembali. Oh ya, sebelumnya harusnya kita ubah terlebih dahulu kabarnya, tapi nggak apa-apa. Lalu setelah itu kita akan mengetes satu buah server yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Untuk ini kita bisa menambahkan server, kita bisa coba misalkan di sini kita tambahkan makan.com. Apakah hal tersebut bisa terkonek atau tidak? Kita di sini coba makan.com. Ini enggak ada. Kita coba
akses melalui web. Nah, yang tadi 5 kena deh, kayaknya 5. Nah, sudah masuk juga ke apps. Kita coba, kita masuk dari sini, kita masuk di sini, kita share, kita ke web browsernya, kita masukkan ide yang tadi 192.168.200.5 kita kopikan biar cepat. Lalu habis itu kita masuk ke page 2 di bagian browser juga. Sudah masuk, habis itu kita go-an. Setelahnya kita masuk lagi ke PC2. PC2 kita masukkan lagi, kita masuk ke web browser, kita masukkan IP tadi. Oke, udah yang ketiga dan keputar terakhir. Keputar kembali keputar terakhir saya akan masukkan juga yang tadi. Keputar PD3 not favorite. Kita go and selesai, and juga setelahnya kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah buatlah satu buah sampel DNS dan satu buah sampel HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Karena ini masih berada di ranah satu buah server, 4 buah komputer, dan satu buah switch yang ditambahkan DNS, maka saya akan menambahkan DNS juga. Oke, kita tambahkan DNS. Oke, di sini saya kasih DNS. Lalu untuk DNS-nya kita masuk ke DNS, kita masuk ke program, kita masuk sini, IP-nya 6, saya tambah 6 di sini. Oke, karena DNS itu IP-nya sama dengan IP DNS, maka saya tambahkan di sini DNS sampelnya 6 juga. Oke. Setelahnya saya akan menghubungkan server juga dengan kabel. Oke. Langsung kabel dulu, baru mengetik IP, tapi nggak apa-apa. Lalu setelahnya kita tunggu, sambil kita menunggu kita masuk ke pengaturan DNS-nya. Pengaturan DNS. Kita FTP, DNS-nya kita hidupkan, kita on-kan, kita tambah nama, misalkan makan.com, kita
kita valuenya tadi. Oke, sudah masuk ke sini. Lalu setelahnya kita akan membuat akan menambahkan NS ke seluruh PC. Dari PC utama kita masuk, kita tambah di bagian bawahnya, kita tambah di setting kita masuk ke setting, kita tambah dan S-nya 6. Oke. 6. PC2 kita masukkan juga dan S-nya 6 di sini. Lalu setelahnya kita masuk ke PC2 kita masukkan juga dan S-nya. Setelahnya kita masukkan juga dan S di PC3 dengan masuk ke setting. Habis itu kita coba satu-satu. Yang pertama saya akan mencoba ke PC1, kita coba. PC0 alias PC0, kita masukkan domainnya yaitu tadi makan.com kalau nggak salah. Kita tunggu. Makan.com kita bukan dan berhasil. Oke, kita coba ke PC satu lagi. PC1. Oke, makan.com sudah berhasil juga. Lalu ke PC2. Kita coba lagi. Oke, sudah masuk. Lalu ke PC3 alias PC terakhir. Oke, kita coba makan.com, kita copy, habis itu kita gulkan. Sudah berhasil juga. Oke, dan untuk soal terakhir kita akan melihat buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Untuk soal terakhir kita akan membuat sebuah struktur yang baru, karena kalau yang lama ini yang tadi agak ribet. Soalnya di sini kita kalian aja membuat yang baru. Oke, karena kita akan membuat yang baru, kita akan menghapus satu persatu dari kita langsung hapus saja. Oke, cara hapusnya kita tinggal saja, lalu habis itu kita direct. Kita pilih satu, lalu kita juga harus satu kita ubah NS 192 168 130. Oke. Lalu untuk server nomor 2 saya akan ganti di infom.com.
itu yaitu 192, 192, 168, 168, 168, satu lagi 20. Habis itu saya akan lanjut ke saya akan melakukan PJ1. Ini depan saja PJ1 dan PJ2. Jadi pendicom saya tambahkan 192, 168, 1168, 210. Oke. Lalu untuk versi 1 saya tambahkan 192, 192, 168, 129. Oke. Sedangkan PJ1 mau saya kasih 192, 168, 1110. Oke. Lalu bakar akan saya kasih kulit juga. Lalu kita pasang satu-satu. Bagian ininya kita pasang satu-satu. Saya mulai dari IP1, 119, 192, 198, 29. Oke. Setelah itu saya akan copy, lalu saya masuk lagi ke server, pendicomnya saya tambahkan IP-nya. Oke, ini bisa jadi dua ya, dua kali. Bisa membuat dua kali. Ini karena sudah kena, jadi saya tambahkan dulu sih. Saya kasih dulu. Oke. Lalu habis itu saya kembali lagi. Habis itu saya setting ke bagian channelnya. Saya setting saya masuk ke desktop, saya tambahkan 192, 168, 110. Lalu habis itu saya keluar lagi dari PC0, lalu habis itu saya masuk ke ilkom-nya saya lalu habis itu saya masuk lagi ke server DNA-nya. Habis itu server DNA-nya saya ganti dengan 30.
20. Karena DNA-nya 20 di sini selesai. Habis itu saya akan tambahkan dengan router. Habis router kita masukkan di bawah. Oke, kita masuk ke router. Ini kita masuk ke oh ya, atasnya salah. Di sini kita on kan. Oke, setelahnya kita bakal masuk lagi ke halaman satu. Saya coba ngepinkan seperti yang dibilang dari PC0 ke PC1. PC0 masuk ke PC0, kita pinkan. Sebelum itu kita tambahkan ini dulu, ini satu. Lalu kita masuk ke DNA-nya, dan kita masukkan settingan DNA-nya. Sehabis settingan DNA-nya kita tambahkan di EEPROM juga. Oke, lalu kita tambahkan OYGS-nya, kita ditutup satu, sesuaikan. Habis itu kita masuk lagi ke PC0, WA-nya saya buat PC1, saya masuk dulu ke PC1.
Lalu kita gunakan kita perintah dengan cara 150 desktop tim 192 192 168 29. Oke. Sudah bisa terdaftar. Lalu habis itu kita coba masukkan lagi ke ping 1. Ping 1 kita set, udah kita setting. Ping 1 ping 192 168 29. Enggak. Kenal. 192.168.1.110. Oke, sudah. Bisa juga. Lalu habis itu kita masukkan ke kita akan membuat buka web browser akses ICOM dari PC1, pastikan halaman ICOM harus terbuka. Oke, kita akan menyeting DNS-nya yaitu dengan buka DNS-nya, kita masukkan nama kalau yang pedicom kita tulis pedicom.com, lalu kita tambahkan address-nya yaitu 19.68.220, lalu kita add. Setelahnya kita tambahkan lagi yaitu pedicom.com, kita tambahkan 192.68.120. Oke, lalu kita add. Ini lupa lagi saya nih. Nah, kurang lebih kayak gini. DNS-nya sudah saya matikan tadi supaya bisa mengakses. Selanjutnya perintah tadi kalau nggak salah dari kita buka akses dari PC1 ke ICOM, PC1 ke ICOM. Kita coba dibaca. Kita masuk ke PC1. Oke, PC1 kita sudah masuk. Di sini apa tadi itu kalau nggak salah Pedicom atau apa tadi? ICOM. Oh ya, ICOM. ICOM kita masuk ke ICOM. PC1 ICOM. ICOM. Termasuk ilcom.com. Oke. Nah, sudah masuk, sudah bisa mengakses. Lalu kita ke PC0. PC0 kita buka pedicom. Pedicom.com. Oke. And sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya ucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you down?